Halo Sobat TA. Hai. Selamat datang di podcast TA episode ke-5. Oke, perkenalkan nih, gua Ulaf Kurniawan dari Departemen Media dan Komunikasi yang akan maju acara pada kali ini. Tentunya gue nggak sendirian nih, ada dua penggawa keren dari masing-masing departemen. Boleh nih langsung dari sebelah kiri. Oke, hai. Perkenalan, nama gue Witanti Putri Anggraini, biasa dipanggil Witanti dari Departemen PSBM. Halo Witanti. Tante. Hai. Oke, selanjutnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Siti Nabila, biasa dipanggil Iza dari Departemen Sosial dan Kemahasiswaan 2022. Halo Riza. Hai, Iza. Oke, setelah tadi perkenalan, langsung aja ya kita membahas mengenai podcast kali ini. Mungkin dari teman-teman udah tahu kita membahas apa pada podcast kali ini. Apa tuh kira-kira? Kayaknya kalau dari namanya sih pelecehan seksual. Ya, benar banget. Kita akan bahas isu yang sedang viral nih, yaitu pelecehan seksual yang sebenarnya sangat merugikan sekali khususnya bagi orang-orang sekitar kita nih. Bedanya minum dulu ya, biar Ya, Minum. Kita minum. Nanti dia belum haus. Ya, boleh. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan topik pertama, yaitu mengenai pandangan kalian sebagai perempuan saat mendengar mengenai kasus pelecehan seksual itu gimana sih? Oke, dari gue dulu apa dari Iza dulu nih? boleh, lo dulu. Kalau dari kita Oke, dulu. kalau dari gue nih ya, sebenarnya kita agak sulit ya ngomongin pelecehan seksual. Banyak pro dan kontra, di mana biasanya tuh pihak perempuan sebagai korban. Ya nggak sih? Benar ya? Benar. Iya, Benar ya? Nah, biasanya pihak laki-laki juga merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual ini. Pelecehan seksual kan biasanya termasuk tindakan kejahatan, ya nggak sih? Benar. Nah, pelecehan seksual ini biasanya merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma bagi para korban yang mengalaminya. Dan kebanyakan para korban juga memiliki jadi rasa takut, ya nggak sih? Takut ya? Iya kan, terus habis itu juga sebenarnya agak sulit sih untuk mencegah tindakan tersebut, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Begitu sih kalau menurut gue. Kalau dari Witanti gitu ya. Oke, kalau dari Iza gimana nih pandangannya? Menurut gue agak complicated ya, karena permasalahan ini tuh luas banget gitu. Kadang-kadang kayak ada kontra, cowok bilang kamu pakaiannya yang bener dong, tertutup dong. Masa cewek jalan sendirian sih, masa cewek pulang malam sih. Padahal menurut gue nggak usah disalahkan gitu, karena emang kalau punya dari diri sendiri tuh ada keinginan untuk melakukan hal itu ya pasti akan ada jalannya aja gitu dia kayak gitu. Berarti itu dari pelakunya sendiri ya, kita terhadap niatnya itu terhadap niat baik atau niat jelek sendiri ya. Iya benar. Bukan mesti dari yang korban. Biasanya tuh pelecehan seksual tuh yang disalahin korbannya, dia pakai baju apa, pakai penampilan gimana. Iya. Tapi itu tidak menjadi masalah sih, iya nggak? Iya benar sekali, biasanya kan pihak orang-orang nih ya kan pandangannya tuh nyalahin perempuan, terus juga dari pihak cowok juga biasanya nyalahin perempuan kan, padahal nggak kayak gitu. Harusnya dari kedua belah pihak tuh memang karena ada kesempatan, dari cowoknya juga ada kesempatan, jadi tidak bisa dipojokkan juga korban yang salah gitu. Oke, mungkin langsung ke next pembahasan, yaitu pelecehan kalian, tindakan seperti apa sih yang sudah termasuk ke ranah pelecehan seksual? Dari siapa dulu nih, mau Iza atau Tante? Apa gantian dulu? Iza deh. Gue boleh aja. Kalau menurut gue yang termasuk pelecehan itu gimana sikap dia ke kita yang buat kita nggak nyaman ya, kayak overtouch atau catcalling itu menurut gue udah jadi red flag ya, karena kayak nggak pantas aja gitu kalau misalkan ngelakuin suatu hal ke cewek yang berlebihan. Kalau misalkan bisa dibilang kok bisa sih kayak gitu, itu juga yang gue bingung. Balik lagi pasti alasannya tuh dari diri sendiri ya sih, karena keinginan entah karena kebiasaan hidupnya atau karena ada kesempatan dia melakukan itu. Itu sih menurut gue. Oke, kalau menurut Witanti sendiri gimana tentang ibu tindakan apa sih yang bisa jadi pelecehan seksual itu gimana tindakan? Kayak kenapa bisa dikatakan pelecehan seksual gitu ya? Benar. Melakukan tindakan apa gitu? Kalau menurut gue tuh pelecehan seksual biasanya merujuk pada tindakan dan nuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non fisik, iya kan? Ya, terus yang mendasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.
biasanya air mata, komentar atau ucapan yang bernuansa seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bahkan juga gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga gerakan itu tuh bikin wanita nggak nyaman atau bahkan bikin laki-laki nggak nyaman. Ya nggak sih? Kalau gerakan berlebihan gitu. Terus juga kalau mengakibatkan rasa selain nggak nyaman, kita juga bisa tersinggung gitu kalau misalnya dari kelakuan atau kegiatan itu bikin kita ngerasa kayak ih apaan sih gitu. Ya nggak sih ngerasa kayak gitu biasanya kan? Kalau video di depan acara, ada cara video itu termasuk pelecehan seksual juga. Iya, masuk ke dalam kategori apa tadi? Nah itu. Oke, masukkan tadi telah contoh 13 ya tindakan pelecehan seksual itu gimana. Sekarang kita apa yang harus kalian lakukan apabila amit-amitnya ya menjadi korban ataupun buat orang yang sedang dalam kasus pelecehan seksual itu sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau dari gue pribadi nih ya, gue nggak mungkin bakal diem sih. Maksudnya gue bakal ada tindakan perlawanan ke orang tersebut. Tapi kan kadang kita sebagai korban nih, amit-amit belum jadi korban, takut apa sih? Biasanya refleks kita bakal diem gitu, otomatis gitu. Ngerti nggak sih? Terus juga cari bantuan entah ke teman, ke orang tua, ataupun ke orang-orang yang kita percaya dan memberikan bantuan ke kita. Kalau misalnya teman gue yang alami nih pelecehan seksual, kan biasanya orang takut untuk bercerita ya. Tapi kalau seandainya orang memberikan kepercayaannya kepada lo dan cerita ke lo bakal ngedengerin gak sih? Maksudnya kita juga tidak akan menghakimi orang tersebut atau kita tidak akan menyalahkan orang tersebut juga kan. Kalau dari gue itu sih, mungkin gue bakal lebih kayak ngedengerin cerita teman gue dulu. Kalau emang gue bisa membantu memberikan saran dan lain sebagainya, bakal gue lakuin gitu. Kalau dari dia sendiri gimana? Kalau gue amit-amit sih ya, kalau sampai kena gue nggak akan bisa diem juga sih. At least gue ingetin nih orang yang ingetin itu siapa. Nih dengerin mau diingetin sama Iza nih. Terus gue coba nih simpen bukti-bukti yang bisa gue kumpulin. Terus gue mencoba untuk open ke temen-temen gue, atau keluarga gue, ke sosmed lebih tepatnya. Terus juga gue bakal coba cari informasi-informasi nih dari lembaga mana yang sekiranya bisa speak up. Karena jarang ya ada orang yang berani untuk speak up, untuk spill orang itu karena entah dari ancaman atau malu gitu ya untuk memberitahu. Jadi akan mencari lembaga yang sekiranya bisa bantu sih. Atau kalau memang udah parah banget nih, kayaknya itu bakal ngadu ke abang gue nih dia. Hati-hati tuh yang ngelakuin pelecehan seksual kali ini. Dari kabarnya nih. Jadi itu sebenarnya pelecehan seksual bisa ditangani atau disikapi. Ya, disikapi dengan cara 5D. Apa tuh? Belum tahu 5D? Karena asing nih bahasanya 5D, mungkin buat teman-teman yang kurang tahu juga bisa dikasih tahu nih kan. Komen di bawah. Gak ada yang langsung sih ya. Oke. Oke, 5D itu yang kita ditegur. Kita kalau ada orang masuk itu pertama kita kalau timbul niat nih benar-benar niat harus ditegur. Itu jangan minder. Dikasih tahu lagi ya. Yang kedua dialihkan, bisa saja mengalihkan korbannya atau mengalihkan pelakunya dengan cara supaya kita lagi di Transjakarta nih, udah ada niatan jelek, nah kita langsung menegur si korbannya gitu, kayak tanya jam atau gimana gitu. Nah, selanjutnya ada dilaporkan, tetapi sebelum dilaporkan itu ada direkam. Sebelum kita laporkan, kita bikin kalau udah tahu ada itu mau ada pelecehan seksual, kita bisa mungkin direkam atau kalau enggak itu tahulah tempat kejadiannya di mana, di bagian-bagian mana gitu. Untuk yang terakhir yaitu ada dimakan. Mungkin kalau sebelum amit-amit ya udah terjadi pelecehan seksual tersebut, kita tenangkan si korban, tapi jangan mau mungkin korbannya biar tambah apa ya? Trauma. Iya, trauma. Kita tenang aja. Gimana butuh bantuan apa gitu. Mungkin gitu. Satu lagi kayak apa tuh sampel. Benar. Benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahas selanjutnya, yaitu ada bagaimana sih menurut kalian cara untuk meminimalisir pelecehan seksual khususnya di lingkungan pendidikan nih. Siapa dulu nih? Jawab gue. Kan tadi udah Iza, sekarang Oke, kalau menurut gue nih, jangan pernah percaya sama orang. Kita kan sekarang kayak gampang banget nih teman sama orang, percaya sama orang. Bahkan kalau amit-amit kita
pembahasannya tuh ke arah sana, kok enggak? Udah jauh banget ya. Iya, fokusnya dari dia benar. Terus juga bersikap tegas dan menghindar. Pokoknya kalau sekiranya udah mengarah ke sana, ke pornografi, ke seksualitas, itu tegas aja gitu, tegas, menghindar. Terus juga kalau untuk dunia pendidikan, sebaiknya di sekolah banyakin sosialisasi deh mengenai pelecehan seksual dan cara mencegahnya, cara mengantisipasinya, biar kita juga sebagai orang awam yang kurang mengerti jadi lebih mengerti. Itu sih kalau menurut gue. Mungkin kalau menurut Iza gimana, Iza? Mungkin sama ya, hampir sama ya. Gue mau izin nambahin paling yang utama tuh balik lagi ke tadi, alasan itu kan pasti dari diri sendiri nih. Benar. Berarti harus ditanemin dulu nih di diri sendiri. Kalau hal kayak gitu tuh udah hal yang buruk gitu. Kayak kenapa masih dilakuin? Coba ambil hal positif, lakuin hal positif. Kan di dunia ini tuh masih kurang gitu ya sosialisasi tentang pelecehan seksual. Itu kemudian dijadikan benar tadi kata Tante, ada sosialisasi dan juga dikasih efek jerak buat yang udah pernah ngelakuin. Biar orang-orang yang lain tuh kapok gitu sama orang yang udah pernah ngelakuin. Contoh efek jeraknya apa nih? Sanksi sosial menurut gue cukup ya. Kalau zaman sekarang tuh biasanya kan di Twitter tuh kadang kan pakai akun anonim ya, karena mungkin dari pihak si korban ini tidak berani untuk menunjukkan identitasnya. Jadi mereka buat akun Twitter baru untuk menyampaikan menyampaikan keluh kesahnya dan menyampaikan pengalamannya yang tidak Bercerita ya? Iya, viralin ya. Akhirnya dia spill orangnya, terus juga kasih tahu identitas si pelaku. Jadi dari situ mungkin bakal ada efek jerak sih, karena netizen Indonesia tuh baik gitu ya. Kita tidak bisa melihat sisi negatif dari netizen, tapi pasti ada sisi positifnya. Dengan cara seperti itu dia bisa membantu membuat si pelaku ini jerak gitu. Nah, buat teman-teman kira-kira setelah mendengar percakapan kita tadi, mungkin ada closing statement nggak buat podcast kali ini? Oke, dari gue ya? Apa dari Iza? Dari gue. Kalau dari gue nih pesan untuk kalian yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, baik laki-laki atau perempuan, jangan takut untuk speak up. Walaupun rasa trauma itu pasti ada, tapi kalian juga harus berani memberikan sanksi sosial bagi mereka si pelaku pelecehan seksual ini. Karena kalau diem aja nanti bakal banyak korban selanjutnya. Jadi untuk teman-teman berusaha untuk berani, walaupun kalian tidak bisa ngomong langsung pada pada orang lain, seenggaknya kalian cerita sama teman-teman kalian yang bisa kalian percaya gitu. Seenggaknya mengurangi beban kalian untuk untuk memendam sendiri gitu. Kalau emang kalian tidak berani untuk melihatkan identitas, seperti tadi yang gue bilang, kalian bisa bikin akun Twitter yang anonim, terus kalian menceritakan kronologisnya. Seenggaknya dia dapat sanksi sosial dari netizen Indonesia gitu sih. Mungkin dari Iza? Oke, kalau gue mau nyampein ini buat orang-orang di luar sana yang pernah ngalamin pelecehan seksual, perempuan maupun laki-laki, is not your fault. Masih banyak yang nyalain korban yang kadang-kadang pemikiran kayak gitu tuh bikin buat korban merasa dirinya kayaknya gue salah deh, kayaknya dari gue deh makanya dia ngelakuin itu. Sebenarnya tuh gak ada satu orang pun yang berhak mendapat kekerasan apapun alasan itu tuh biasa. Benar, setuju. Iya kan, jadi semangat dan jangan takut untuk Berarti pelecehan seksual sendiri itu tuh dari diri sendiri nggak sih? Ya, Benar. tergantung niat kita dan gimana cara kita menyikapinya. Iya. Ya, kalau kita udah ngeliat yang kayak contoh, biasanya timbul niat-niat yang baik harus kita hilangkan nih guys. Benar. Oke, mungkin pembahasan kita sampai kali ini aja. Gue mau ngucapin makasih banyak nih buat Witanti dan Iza yang telah berkenan mengisi podcast ke-15 kali ini. Gue Aurel Kurniawan dan Witanti Putri ini dan juga gue Iza. pamit undur diri. See you, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.